Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Andam Dewi, mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 42500137174. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja pengambilan video di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Bina Insan Cendikia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, hari ini pelajaran. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Sobahul khair? Oke, pahalukum? Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin sama ketua kelas. Bersiap, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya, buat saya dulu ya. Oktober, tanggal 10. Minggu lalu kita belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Oke, masih ingat ya? Oke, untuk pertemuan hari ini kita membahas bab 2 tentang beriman kepada hari akhir. Silakan dicek buku paketnya halaman 23. Ibu akan jelaskan tentang iman kepada hari akhir. Mengenai hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kiamat kubro atau kiamat besar. Yang kedua kiamat sugro atau kiamat kecil. Coba dilihat dulu bukunya. Pengertian iman kepada hari akhir. Ya, di halaman 24. Ya, iman itu artinya percaya atau yakin. Oke. Dalil iman kepada hari akhir itu ada surah Al-Baqarah ayat 4 salah satunya. Siapa yang mau baca? Ya, Sabina baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hafal enggak sama artinya? Coba baca. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Berarti selanjutnya, kemarin sudah ibu tugaskan juga di rumah agar kalian membaca-baca tentang bab hari kiamat. Kita bisa lihat di halaman 26. Buka bukunya 26. Macam-macam hari akhir. Tanda-tandanya pun sama. Ilmu agama sudah nggak dianggap penting. Orang-orang sibuk dengan dunianya sampai lupa dengan ilmu agama. Selanjutnya, banyak manusia yang menginginkan kematian atau bunuh diri. Selanjutnya, pemimpin umat dipilih dari golongan rendah, golongan yang tidak
kebajikan dan moralnya rusak. Kayak gitu. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang takut kepada Allah. Ya. Pemimpin yang takut kepada Allah. Kalau pemimpin sudah takut kepada Allah, otomatis dia akan bertanggung jawab dalam memimpin rakyatnya. Kita akan bahas tanda-tanda kiamat besar di halaman 27. Simak dengan baik. Yang pertama, munculnya kabut asap atau dukhon, munculnya dajjal. Selanjutnya, terbit matahari dari barat. Matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka segala bentuk amal manusia tertutup termasuk taubat. Udah nggak diterima lagi. Berapa mau nangis kayak gimana pun udah nggak bisa keterima lagi. Kenapa? Karena sudah tertutup. Selanjutnya keluarnya Yarjuj dan Majjuj, terjadinya longsor, ya, yaitu di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Munculnya api dari Yaman. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Kemarin yang sudah ibu suruh kalian baca buku di rumah, yaitu tentang kehidupan atau perjalanan manusia, mulai dari dunia sampai dengan kehidupan akhir, yaitu di surga atau neraka. Udah dibaca? Nah, oke, yang pertama, sekarang manusia tinggal di alam dunia. Setelah alam dunia, manusia akan menghadapi alam yang bernama alam barzakh. Apa alam barzakh? Alam kubur. Alam kubur. Dunia langsung ke kubur. Berarti kita sedang persiapan menuju ke alam kubur. Udah nyiapin apa? Apa yang harus disiapkan? Amal. Yes, amal soleh. Amal itu kan artinya bahasa Arab ya. Amal itu perbuatan. Amalaya amalu. Itu perbuatan. Kalau kita ingin masuk surga, maka harusnya amalnya amal soleh. Yang kedua, dari alam barzakh ke alam ba'ats. Apa ba'ats? Hari dibangkitkan Hari kebangkitan. Kebangkitan dari mana? Dari alam kubur. Contohnya apa? Pulpen. Pulpen ini ringan tidak? Ringan. Pulpen ini sangat ringan, tapi akan berat nanti di yaumul hisab. Apabila pulpen ini kita salah gunakan. Contohnya, untuk menulis-nulis hal yang tidak baik. Tapi akan ringan hisabnya, akan menjadi saksi kebaikan jika pulpen ini digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk belajar, untuk menulis pelajaran. Nah, nantinya akan bersaksi. Ya Allah, saya digunakan oleh si misal Kiran untuk belajar. Nanti dia bersaksi di yaumul hisab. Habis yaumul hisab apa lagi? Yaumul mizan. Habis dihisab di mizan. Di mizan diapain? Ditimbang amal perbuatannya tuh. Berat mana nih, yang kiri atau yang kanan? Kamu maunya berat mana? Kanan, Bu. Kenapa pengen berat kanan? Pengen masuk surga. Mau nggak masuk surga? Mau. Nanti bareng pas saya. Oke? Timbang kanan sama kiri. Dihitung, ditimbang, sama kayak belanja ya. Dihitung dulu baru ditimbang. Nah, setelah ditimbang, habis mizan apa lagi? Yaumul fasl. Apa fasl? Hari keputusan, diputusin. Amalnya nih, ini yang ke kanan ke sini, yang ke kiri ke sini, diputusin dulu. Nah, habis diputuskan di terakhir yaumul zajah, hari pembalasan, dibalas. Kalau yang amal kebaikannya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang amal kebaikannya sedikit, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya sirat. Apa sirat? Jembatan yang ada di atas neraka. Bu, katanya sirat
sirat itu tajamnya melebihi pedang, Bu. Ya. Ada yang mengatakan sirat itu kecil, tipis. Gambarannya bagaikan satu rambut dibelah 7. Tajamnya kayak apa? Rambut kecil tidak? Kecil. Bayangin kalau dibelah 7 seperti apa? Ya. Ibu yakin kalian di rumah belajar karena buktinya hari ini semuanya lancar. Ya, paham ya? Tanda-tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil, ada hadisnya juga, ada ayat Al-Qur'annya juga. Sudah dibacakan semua? Oke. Sekarang sesuai janji ibu akan tampilkan PPT, kita akan bahas bersama. Oke. Saya Robi. Oke. Macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Tadi yang udah di buku, di sini kita sederhanakan lagi. Kelihatan? Oke. Nah, ini ada kemerosotan moral akhlak dalam masyarakat, bencana alam. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, munculnya Dajjal, fitnah besar, turunnya Nabi Isa ke bumi, keluarnya Yajuj Majuj, munculnya asap tebal. Ini bagian dari kiamat besar. Oke, nanti setelah ini kita bagi tugas kelompok ya. Ibu mau tahu kamu paham atau tidak? Tadi. Nah, gambaran kejadian hari akhir. Terjadinya kiamat, sangkakala ditiup, langit terbelah, gunung-gunung hancur menjadi debu, hancur gunung, ya. Bumi berubah bentuk dan seluruh kehidupan berakhir dalam sekejap. Bangkit dari kubur, semua manusia dibangkitkan dari kubur untuk menghadapi pengadilan Allah dan dihisab seluruh amal perbuatan di dunia, dihisab tuh, diperhitungkan. Timbangan amal dan sirat, ya, amal timbangan dengan keadilan sempurna, lalu manusia melewati jembatan sirat yang lebih tajam dari pedang sebagai ujian terakhir. Peristiwa kehidupan akhirat. Nah, surga dan neraka adalah tempat terakhir kehidupan manusia. Yang pertama adalah surga. Surga itu tempat kenikmatan abadi bagi orang-orang beriman yang dijanjikan Allah. Di dalamnya terdapat segala yang diinginkan, jiwa yang membahagiakan mata, sungai-sungai mengalir, istana-istana megah, kenikmatan tanpa batas, kebahagiaan kekal selamanya. Bu, orang yang udah di surga bisa pindah ke neraka enggak? Oh, enggak. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dihisab, sudah diperhitungkan dengan baik oleh Allah. Perhitungan Allah tidak pernah salah. Paham? Oke. Neraka, tempat siksa bagi orang yang ingkar dan berdosa. Api neraka tidak pernah padam, menjadi balasan bagi mereka yang menolak kebenaran. Api yang menyala-nyala, penyesalan yang tiada henti, siksa sesuai dengan dosa. Perhatikan di sini, siksa sesuai dengan dosa. Keadilan Allah yang sempurna. Tadi saya bilang kalau udah di surga, bisa nggak ke neraka? Bu, tidak bisa. Kenapa? Karena keadilan Allah yang sempurna. Perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama, nih, Bu, saya beriman kepada hari akhir. Iman itu apa? Iman. Iman itu percaya, yakin. Yakinnya di mana? Ada 3 ruang. Iman itu al-imanu ma'rifatu biqalbi, diyakini di dalam hati. Hati kamu yakin kan iman sama hari akhir? Yakin gak ada kiamat? Yakin, harus yakin. Kalau kita nggak yakin, berarti kita bukan termasuk orang yang beriman kepada rukun iman. Nah, ini dia yang dimaksud. Gimana sih Bu cara kita tuh beriman kepada hari akhir? Harus gimana sih kita? Yang pertama, menjaga amal dan ibadah. Laksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan istiqomah sebagai bekal menghadapi hari pembalasan. Dijaga amalnya, istiqomah, terutama sholatnya, karena hisab yang pertama nanti adalah sholat. Sholatnya dijaga. Yang kedua, menjauhi dosa dan maksiat. Wah, nih terutama kamu nih pacaran. La taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina.
kehidupan kekal di akhirat. Di sini dalil beriman kepada hari akhir. Hadis Nabi Muhammad yang pertama, iman itu adalah engkau percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, dan percaya kepada takdir baik maupun takdir buruk. Percaya sama takdir baik buruk, harus percaya. Dijelaskan dalam Al-Quran, boleh jadi kita suka sesuatu padahal itu nggak baik buat kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih mengetahui dibanding dengan kita. Yang terakhir, Quran surah Al-Zalzalah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya pula. Next. Nah, hikmahnya apa sih? Hikmah beriman pada hari akhir. Motivasi hidup lebih baik. Kenapa? Karena kamu dilarang berbuat buruk. Karena kita takut pada masuk neraka. Ini. Jadi kita melaksanakan hidup itu selalu lebih baik. Karena kita percaya pada hari akhir. Yang biasanya nggak sholat jadi sholat. Yang biasanya suka nyiksa hewan, jadi sayang sama hewan. Kenapa? Karena bermotivasi. Oh, kalau saya nggak sholat, ntar saya masuk neraka. Oh, kalau saya berbuat jahat, ntar saya nggak beriman pada hari akhir. Menumbuhkan takut dan harap. Takut menguatkan kesabaran, makin sabar. Setiap ada musibah, tapi makin sabar. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menggapai ketawakalan, ketenangan jiwa, memberikan ketenangan batin karena yakin bahwa keadilan Allah pasti tegak dan setiap kebaikan akan mendapat balasan yang setimpal. Oke? Sekarang Ibu mau berikan kalian tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Pertanyaannya Ibu akan share di grup WA kelas. Nanti Ibu berikan paper, kalian jawab, lalu masing-masing nanti menjelaskan jawabannya maju ke depan. Siap? Siap. Oke. Kalau yang bangkunya mau dirubah, silakan. Kalian tulis di paper ini, nanti setiap perwakilan presentasikan jawabannya, dijelaskan semampu sebisa kalian. Kasih nama dan anggota kelompoknya. Berikutnya di depannya. Oke, tugas kelompoknya sudah semua? Sudah. Sekarang masing-masing perwakilan satu orang kelompok maju ke depan membacakan jawabannya, lalu kumpulkan ke Ibu. Silakan. Kelompok 1, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memperkenalkan kelompok saya di kelompok 1. Dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan soal yang sudah diberikan oleh Briana. Soalan pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Yang kita jawab, yang kita pendapat dari kelompok kami, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa setelah berakhirnya kehidupan dunia, ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Tidak ada alam dan kehidupan sesudah alam akhirat. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang hari akhir. Setelah kami diskusikan, jawaban kami dari surat Al-Baqarah ayat 4, artinya dari mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin adanya hari akhir.
dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan meyakini adanya hari akhir, manusia akan sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan akan ada kehidupan kekal setelahnya. Keyakinan ini juga membentuk karakter, memberi ketenangan, berbuat baik dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab atas setiap perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua perbuatan akan mendapat balasan di hari tersebut. Kesimpulannya adalah kita harus memperbanyak amal baik, amal soleh, karena setiap amal yang kita perbuat akan dibalas di hari akhir nanti. Sekian pendapat jawaban dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya luar biasa jawaban kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilannya. Ya, Zakia, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Zakia, saya dari kelompok 2 akan mewakili kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kami mengenai iman kepada hari akhir. Presentasi ini akan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa itu iman kepada hari akhir? Yang kedua, apa saja dalil-dalil yang mendasarinya? Yang ketiga, mengapa keyakinan ini termasuk dalam rukun iman yang wajib diyakini? Sudah siap? Siap. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan iman pada hari akhir? Secara sederhana, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta dan kehidupan di dalamnya akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini tidak berhenti pada hari kiamat saja. Kita juga meyakini bahwa setelah kematian, seluruh manusia akan dibangkitkan kembali, dihisab atau dihitung amalnya, dan menerima balasan yang setimpal, baik itu masuk surga ataupun neraka. Nah, intinya, kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja dalil-dalil yang mendasarinya? Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 surah ke-4. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang surah yang kedua ada Al-Hajj. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allahu yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Selanjutnya ada An-Najm. Azifatul azifah laisa laha min dunillahi khashifah. Hari kiamat yang dekat makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan yang ketiga. Mengapa keyakinan ini termasuk dalam rukun iman yang wajib diyakini? Setidaknya ada alasan logis dan mendasar, yaitu nomor 1, sebagai penyempurna keimanan. Kenapa? Kepercayaan pada kehidupan akhir melengkapi keyakinan kita kepada Allah dan rencananya yang sempurna. 2, sebagai pengendali perilaku. Keyakinan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat menjadi pengontrol moral yang kuat. Ini mencegah kita berbuat jahat dan mendorong untuk berbuat baik. 3, sebagai pemberi makna pada kehidupan. Keyakinan ini memberikan perspektif bahwa hidup di dunia
tidak hanya fokus untuk mengejar kesuksesan di dunia, tapi harus fokus juga untuk keselamatan pada akhirat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan berikan reward kepada jawaban dan hasil presentasi yang paling baik. Silakan Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Pemkat akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dari Brana yang telah kami diskusikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Jawabannya adalah mempercayai dan meyakini bahwa setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang hari akhir. Jawabannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 4, surah Al-Zalzalah ayat 7-8, serta dalam hadis riwayat Muslim yang tadi sudah Briana jelaskan di dalam PPT. Lalu di pertanyaan terakhir ini, mengapa iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang wajib diyakini? Karena terdapat salah satu dari 6 rukun iman dasar akidah Islam dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk akhlak mulia dan perilaku baik seseorang muslim di dunia. Dan keyakinan ini mendorong seorang muslim untuk berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, bertanggung jawab, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga membentuk karakter muslim yang kuat dan penuh harap akan akhir kehidupan yang kekal. Kesimpulan dari materi ini, kita harus mempersiapkan ilmu dan beribadah dengan baik, dan juga menjauhkan diri dari kemaksiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jawabannya sangat-sangat bagus semua, betul semua. Jika nanti ada hal-hal yang belum jelas dan masih dipertanyakan, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Kalian semuanya luar biasa. Semangat terus belajarnya, semangat terus ibadahnya, agar nanti kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.